والسلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan asbabun nuzul tematik pada hari ini kita bahas tentang tidak menyusahkan wanita. Wanita punya hak. Punya hak apa? Punya hak atas warisan dari suaminya dan untuk melangsungkan kehidupannya. Kalau suami meninggal, dia meninggalkan harta waris, maka istrinya, mantan istrinya punya hak atas harta waris itu. Begitu juga yang berkaitan dengan kelangsungan hidupnya. Di antaranya sesudah berakhir masa iddah, si wanita itu ada yang mengajak menikah. Ya silahkan kalau mau menikah lagi dengan laki-laki lain karena urusan dengan suaminya sudah selesai. Bukhari, Abu Daud dan An-Nasai meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, katanya, dulu jika seseorang meninggal dunia, maka para walinya merupakan orang yang lebih berhak terhadap bekas istri-istri mereka daripada keluarga wanita itu sendiri. Jadi dulu di zaman jahiliyah, maksudnya pada masa jahiliyah, kalau seorang suami meninggal, si istri itu urusan keluarga si suami. Terserah nanti pihak keluarga suami mau dibagaimanakan ini si istri. Sebagian mereka ada yang menikahinya dan ada juga yang menikahkan dengan orang lain. Jadi ada yang menikah dengan bekas istri dari suami yang meninggal itu. Ya boleh aja menikah. Tapi kalau memang itu dibenarkan. Sebab ada juga yang tidak dibenarkan. Ini ada lagi ceritanya. Sementara Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf berkata, ketika Abu Qais Ibnu Aslat meninggal dunia, anaknya ingin menikahi bekas istrinya. Bapak meninggal, bapak itu punya istri. Dia mau menikah dengan bekas istri bapak. Siapa itu istri bapak? Maksudnya apa? Ibu tiri. Karena kalau tadi itu orang jahiliyah, kalau suami meninggal, ini istrinya menjadi urusan keluarga dari suami. Termasuk ada anak dari si bapak yang meninggal itu mau menikah dengan bekas istri bapak, yaitu ibu tiri. Karena si bapak punya istri lebih dari satu. Wanita itu berkata, aku menganggapmu sebagai anak sendiri, dan di kaummu engkau termasuk orang yang baik. Janganlah
Kamu ini kan sama aja dengan anak saya sendiri. Masa mau nikah sama saya? Kan kira-kira. Lagi pula kamu di masyarakat kan dianggap orang baik, orang soleh. Gitu. Nanti apa kata orang? Bukan apa kata orang, apa kata dunia. Dari peristiwa itu, apalagi memang diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah menurunkan firman-Nya surat An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wala ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Hai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Wanita kalau kayak begitu tadi ceritanya itu namanya dia dipaksa dan terpaksa. Sementara di masa jahiliyah wanita itu harus mau diperlakukan seperti itu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Setelah itu, setelah ayat ini turun, ada lagi ayat yang turun, yaitu surat An-Nisa ayat 22 sampai 23. Saya baca artinya saja. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini ayahmu. Jadi enggak boleh menikah dengan jandanya bapak, ayah, ibu tiri, enggak boleh. Kalau anaknya ibu tiri, boleh. Anaknya ibu tiri. Janda punya anak. Duda punya anak. Janda sama duda nikah. Anaknya janda, anaknya duda nikah. Boleh kalau begitu. Karena dia orang lain. Yang tidak boleh saudara sebapak. Bapak kawin lagi, punya anak. Anaknya bapak kawin sama anaknya bapak dari istri kedua. Nah, itu nggak boleh. Itu saudara sebapak namanya. Kuat. Janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. Meskipun umurnya lebih muda dari si anak. Kan ada tuh seorang duda umur 70 tahun nikah dengan gadis umur 19 tahun. Dia udah punya cucu si duda ini. Kan berarti anaknya udah dewasa. Mungkin anaknya 40 tahun. Sementara ibu tirinya 19 tahun. Habis nikah
setahun kemudian bapak meninggal misalnya, nggak boleh nih si anak menikah dengan ibu tirinya yang baru 20 tahun itu. Terkecuali pada masa yang lampau. Ya dulu masa jahiliyah begitu ya sudahlah. Gitu. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Jadi kalau orang menikah dengan bekas istri bapak, itu perbuatan yang tercela, perbuatan yang keji. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. Nggak boleh orang nikah dengan ibunya. Kok ibu di sini ibu-ibumu? Ya karena kan ada ibu tiri. Gitu. Kalau ibu angkat boleh nikah dengan ibu angkat. Ibu angkat itu apa? Ya seorang anak dijadikan anak angkat oleh seorang bapak, seorang ibu. Lalu anak ini kan sudah agak besar, katakanlah 3 tahun atau 5 tahun gitu. Kemudian udah gede, bapaknya mati, bapak angkat mati, ibunya janda, maka si anak mau nikah dengan ibu angkat. Nah boleh kalau sama ibu angkat, orang lain soalnya kalau ibu angkat. Sama anak angkat juga boleh. Bapak menikah dengan anak angkat boleh. Bagaimana Pak Ustadz kalau dulu waktu masih bayi itu anak disusui oleh ibu? Itu namanya bukan anak angkat, itu anak susuan. Gitu, anak susuan. Nabi punya anak angkat namanya Zaid. Zaid bin Harithah. Sahabat-sahabat memperhatikan enggak beda ini anak angkat sama bapak angkat gitu, enggak beda. Hubungannya sangat bagus, sangat baik. Nah, sehingga Zaid dipanggil aja Zaid bin Muhammad. Enggak boleh memanggil Zaid bin Muhammad karena Zaid itu bukan anaknya Nabi Muhammad. Zaid itu anaknya Harithah. Tetap panggil Zaid bin Harithah, jangan dipanggil Zaid bin Muhammad. Udah dewasa, udah waktunya Zaid punya istri, punya anak. Maka Rasul tanya, kamu mau nikah apa enggak? Ya mau aja. Kalau bahasa kita udah punya calon, belum. Mau dicariin, ya mau aja. Nabi kemudian melamar Zainab. Dilamar Zainab buat Zaid. Zainab sebenarnya nggak mau menikah sama Zaid, tapi karena Nabi yang ngelamar, bagaimana nolaknya? Merasa nggak enak gitu. Ya udah coba aja dulu, diterima. Udah diterima, nikah. Dijalanilah kehidupan rumah tangga. Dalam perkembangannya nggak cocok. Emang dari awal nggak suka, nggak mau, akhirnya nggak cocok. Nah, karena nggak cocok, bercerai. Sesudah bercerai, Nabi masih berusaha supaya rujuk. Kan di masa iddah boleh rujuk. Tapi sampai berakhir masa iddah nggak rujuk juga. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menikah dengan Zainab. Ya berat
bagi Nabi. Perasaannya berat. Bagaimana mungkin saya menikah dengan Zainab? Karena Zainab itu bekas istrinya Zaid. Zaid itu anak angkat yang orang jahiliyah, orang masyarakat pada masa itu menganggap anak angkat udah sama dengan anak kandung. Sampai sekarang tuh anak angkat dianggap sama dengan anak kandung. Ya kan orang jadi ngomong, lu yang bener aja. Bekas istri anak angkat kok dinikahi. Itu kan udah sama sama anak sendiri gitu. Ya padahal beda, bukan. Anak angkat bukan anak kandung. Maka akhirnya Rasul menikah dengan Zainab untuk memastikan secara hukum bahwa anak angkat bukan anak kandung. Boleh saja dinikahi. Dan ada yang begitu. Ada yang begitu. Dulu ada orang nanya saya lewat SMS. Belum ada WA. Lewat SMS. Pak Ustadz, saya ini wanita umur 35, belum menikah. Saya menurut cerita anak angkat dari seorang bapak dan ibu. Katanya saya ini dulu dilahirkan di rumah sakit. Sesudah dilahirkan, ibu kandung saya itu pergi entah kemana. Dia nggak bertanggung jawab terhadap saya sebagai anaknya. Maka saya diambil oleh seorang bapak dan ibu sebagai anak. Jadilah saya anak angkat, diasuh dari bayi sampai sekarang umur 35. Setahun yang lalu ibu angkat itu meninggal. Ibu angkat meninggal. Bapak angkat saya berapa hari yang lalu ngomong sama saya. Ibu kan sudah meninggal, bapak kesepian, kamu belum nikah. Bagaimana kalau kamu menikah sama bapak aja? Dia nanya sama saya, emang boleh Pak Ustadz saya menikah dengan bapak angkat saya itu? Saya bilang boleh, kalau emang dulu ibu tidak menyusui kamu. Ya tidak, emang ibu gak punya anak, makanya saya dijadikan anak angkat. Dari mana menyusui? Boleh kalau mau. Ya sudah, kalau begitu saya pikir-pikir. 2 minggu kemudian dia SMS lagi, Pak Ustadz saya akan menerima tawaran bapak angkat saya itu. Sebagai bagian dari rasa terima kasih saya sudah diasuh, sudah dibesarkan. Ya silakan. Lalu menikah. Sebulan kemudian dia SMS lagi, Pak Ustadz saya baru saja menikah dengan bapak angkat saya itu. Ya saya ucapkan selamat, saya doakan. Begitu. Jadi diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan. Bapak nggak boleh kawin sama anak. Ini kan ada bapak menzinahi anaknya. Di negeri kita itu macam-macam kejadian.
Kalau dulu ada istilah pagar makan tanaman. Ya, ada lagunya lagi. Pagar makan tanaman. Itu maksudnya apa tuh kejadiannya? Oh, si A sebut saja punya pacar. Nah gitu. Punya pacar perempuan kan. Nah, dia punya temen. Temennya namanya si B. Sehingga karena mungkin si A ini mau ada merantau, dia berharap agar si B kawan dekatnya ini ya jaga-jaga deh gitu. Jangan sampai pacarnya itu diminati orang. Malah si B itu yang berpacaran sama pacarnya si A. Lalu dia menikah. Nah, itu disebut pagar makan tanaman. Bapak itu lebih dari sekedar pagar gitu. Masa bapak nikah masa bapak menzinahi anaknya? Sekalipun hamil misalnya, tetap aja nggak boleh nikah. Jadi tidak boleh menikahi anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan. Nggak boleh nikah sama kakak perempuan, adik perempuan. Ini kejadiannya ada di Kalimantan Timur. Ada orang merantau dari Sulawesi. Dia udah menikah. Orang Sulawesi ini sudah menikah. Adiknya ada di situ juga merantau. Sehingga dia menikah sama adiknya. Enggak boleh. Bukan adiknya istri, adiknya dia, adik kandung. Adik istri aja enggak boleh. Sama adiknya istri aja enggak boleh. Kecuali kalau istrinya udah dicerai atau istrinya meninggal. Lah ini jadi istri, adiknya jadi istri, ya nggak boleh. Saudara-saudaramu yang perempuan. Terus saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Nggak boleh menikah dengan saudaranya bapak. Siapa saudara bapak? Bibi, encing dari pihak bapak. Meskipun bibinya itu lebih muda dari dirinya, nggak boleh. Bapak kawin lagi dengan gadis 20 tahun, punya anak. Meskipun itu anak baru kemarin, statusnya namanya bibi atau encing. Kalau anak perempuan itu jadi namanya bibi. Kalau anaknya laki namanya paman, meskipun umurnya jauh lebih muda. Itu namanya saudara bapak, bibi. Kemudian saudara-saudara ibu yang perempuan, bibi dari pihak perempuan, dari pihak ibu. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudaramu, anak perempuan dari saudara, anak perempuan dari abang, anak perempuan dari adik laki-laki, itu namanya apa? Keponakan. Nggak boleh nikah sama keponakan. Apalagi dia kalau abangnya udah meninggal, dia yang jadi wali.
abang meninggal, bapak udah meninggal, kakek udah meninggal, gitu. Dia adiknya bapak, adiknya saudaranya, saudaranya mau keponakannya mau nikah, dia yang jadi wali. Karena wali itu dari jalur laki-laki, bukan jalur perempuan. Istri saya punya keponakan. Istri saya punya keponakan perempuan. Keponakan perempuan ini mau nikah, misalnya begitu. Boleh nggak saya jadi wali? Nggak boleh. Karena itu paman dari istri. Dari istri. Yang boleh itu paman dari abang, dari adik laki-laki. Kalau dari perempuan nggak boleh. Ibu-ibumu yang menyusui kamu, ibu susuan, nggak boleh nikah dengan ibu susuan. Makanya hati-hati ibu-ibu muda yang memberikan air susu, air susunya, air susu ibu. Kan ibu-ibu muda ini tahu bahwa menyusui anak dengan air susu ibu itu sangat bagus. Lah dia punya kawan, mungkin teman kuliah, teman sekolah, itu punya anak, tapi dia tidak banyak produksi susunya. Susunya tidak banyak. Padahal anak temennya itu kuat menyusunya kuat. Sementara susunya nggak ada. Maka temennya ini dikasih air susu ibu, karena sekarang kan ada alat pompa untuk menyedot susu ibu. Kan ibu-ibu muda kan pada kerja, tapi dia tahu harus menyusui. Akhirnya apa? Air susunya itu dia pompa, diperes pakai alat, lalu dimasukkan ke kulkas. Simpen di botol, masukkan ke kulkas. Kasih tahu pembantu. Nanti kalau dia nangis, susui aja. Nih air susunya yang sini di kulkas. Cuma karena di kulkas jadi dingin. Dingin. Anak bayi minum air susu yang dingin. Kan kalau dari air susu ibu itu kan hangat. Nah gitu. Si pembantu nggak dihangatkan lagi tuh. Udah susu dingin. Nah ini dibagi kepada temennya, sehingga temennya juga nyimpen di kulkas. Nah itu anak temennya itu jadi saudara sepersusuan, jadi anak susuan. Yang kalau nih anak udah gede, nggak boleh nikah sama anak temennya itu. Nah, karena nggak tahu, akhirnya nikah. Nah, itu nikah dengan saudara sepersusuan, nggak boleh. Jadi dengan ibu susuan, ibu-ibu istrimu. Tidak boleh menikah dengan ibu-ibu istrimu. Ibu istri siapa? Mertua. Enggak boleh nikah dengan mertua. Maka mertua itu tidak ada bekasnya. Orang tua enggak ada bekasnya, mertua enggak ada bekasnya. Meskipun udah bercerai atau istri meninggal, dia mah tetap itu ibu mertua. Nggak boleh nikah dengan ibu mertua, meskipun ibu mertua itu usianya lebih muda. Misalnya nih, saya 60 tahun, nikah dengan gadis
20 tahun. Kira-kira masih laku nggak ya? Hah? Ya kalau duitnya banyak laku aja ya. Nikah dengan gadis umur 20 tahun. Ibunya 50 tahun misalnya. Ibunya itu 50 tahun, saya 60 tahun. Baru setahun menikah, istri saya meninggal. Saya 61, ibu mertua 51. Masih selisih 10 tahun. Bapak mertua udah meninggal. Sebelum saya menikah, bapak udah meninggal. Statusnya memang ibu itu janda. Nah, karena istri saya sudah meninggal, lagi iseng-iseng ngomong, "Bu, ibu kan janda, saya kan duda. Bagaimana kalau ibu menikah saja sama saya?" Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau menikah dengan kakaknya istri kan meninggal, ada kakaknya perempuan, boleh. Itu namanya naik ranjang. Kalau nikah sama adiknya, boleh. Itu namanya turun ranjang. Nah, yang naik ranjang ini yang nggak ada istilahnya, nggak populer gitu. Nggak populer. Kalau turun ranjang, itu udah jadi istilah. Lah kalau sama ibu mertua namanya lompat ranjang. Bisa patah tuh ranjang. Terus anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tidak boleh menikah dengan anak istri. Apa itu? Anak tiri. Kawin sama janda. Janda punya anak 3. Nah, kemudian dalam perkembangannya istri meninggal. Di antara anak janda ini ada yang belum menikah, perempuan. Maka saya sebagai duda dari si janda, itu kemudian menikah sama anaknya, nggak boleh. Lah ini kan ada bapak tiri, ibunya dinikahi, anaknya ada bapak menikah dengan janda, ibunya dinikahi, anaknya dizinahi juga. Enggak boleh. Itu sesuatu yang tercela. Sebab sekalipun ibu sudah meninggal, si bapak ini tidak boleh nikah dengan anak tirinya karena dia sudah bercampur dengan ibunya. Kalau belum bercampur nggak apa-apa. Maksudnya belum bercampur, belum bersenggama. Akad nikah pagi. Akad nikah pagi. Hari Sabtu pagi akad nikah dengan janda yang udah punya anak tuh. Habis asar karena kecapean jadi pengantin meninggal, kan belum ngapa-ngapain kan, lalu dia menikah dengan anaknya si janda itu, boleh, belum campur. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu,
Maka tidak ada dosa kalau belum itu, tidak ada dosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu. Istri anak kandung. Apa itu? Menantu. Makanya tadi saya bilang menantu itu nggak ada bekasnya. Baik pihak laki maupun pihak perempuan. Nggak boleh kawin sama menantu. Dia sudah sama kedudukannya. Sama kedudukannya dengan anak kandung, anak sendiri. Dan diharamkan juga menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Empoknya dikawinin, adiknya dikawinin pada waktu yang bersamaan. Maksudnya bersamaan, empoknya masih istrinya, dia kawin sama adiknya istri. Nah, itu nggak boleh. Kalau istri meninggal, kawin terus dengan adiknya, itu boleh. Itu namanya tadi turun ranjang itu. Tapi kalau bareng, kakaknya istri, adiknya istri juga, nah itu nggak boleh. Itu namanya menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Kalau yang udah dulu ya dulu sudahlah gitu. Apalagi orangnya udah meninggal. Wah, kalau begitu nggak boleh. Almarhum bagaimana tuh? Dulu empoknya dikawinin, adiknya dikawinin juga bareng. Poligami dengan dua perempuan bersaudara. Ya orang udah mati mau dikata apa? Kalau sekarang orangnya masih ada, masih begitu, ya harus diceraikan salah satunya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka pelajaran yang kita ambil adalah pertama, wanita memiliki kedudukan yang mulia dan terhormat. Karenanya hak-hak wanita harus diberikan dan dipenuhi. Di antaranya dia harus mendapatkan harta waris dari harta suaminya. Jangan harta suaminya dikuasai sama keluarganya. Ada juga yang model begitu, Pak. Atau dikuasai sama anaknya. Anak dari suaminya. Dikuasai, nggak dibagi warisan, lalu istrinya atau ibu tirinya itu udah disuruh kembali ke keluarganya. Ada suami istri, nah, punya anak, udah dewasa. Terus istri meninggal. Dalam perkembangannya suami si bapak kawin sama adiknya istri. Nah, sama adiknya istri, turun ranjang tadi itu. Dalam perkembangannya, karena sudah menikah dengan iparnya, maka si wanita ini kan istri ikut sama suaminya, sehingga dia bersama anak-anak suaminya yang merupakan keponakan dari suami, dari istri, dari empoknya. Perkembangan berikutnya si bapak meninggal, maka istrinya yang merupakan ibu tiri dari anak-anak si bapak ini kemudian nyuruh, udah balik aja ke sana, ke rumah keluarganya. Warisan itu dikuasai sama anaknya. Nah, itu nggak boleh, itu namanya tidak memberikan hak. Begitu juga dia berhak untuk menikah lagi. Nggak boleh keluarga suami menghalang-halangi. Udah kalau mau nikah lagi jangan sama orang lain, sama sini aja, keluarga sini. Nggak boleh begitu.
Terserah dia mau nikah sama siapa. Ya mau nikah sama keluarga suami juga boleh. Yang kedua, dalam warisan wanita punya hak memperolehnya baik dari orang tua, saudara, atau suami yang sudah meninggal. Maka hak warisnya diberikan. Jangan sampai tidak diberikan. Yang ketiga, seorang anak tidak dibenarkan menikah dengan bekas istri bapaknya. Nggak boleh menikah dengan bekas istri bapaknya. Lebih parah. Bapaknya kawin lagi dengan wanita yang masih muda. Si bapak punya anak yang sudah dewasa. Si anak berzina dengan istri bapak. Ibu tiri. Nah, ini sangat tercela. Nikah aja nggak boleh, apalagi sampai berzina. Nggak bisa dihalalkan. Nah, begitu Pak. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, tanggapan. Silakan, ada pertanyaan. Belum ada, saya coba sendiri pertanyaannya. Ustaz, kita dengan fenomena sekarang ini banyak orang saudara tinggal berjauhan, tinggal lama di luar kota, sehingga punya anak ya seperti yang sekarang misalnya anak sepersusuan juga gitu. Ini pernah disusui sama ini, kebetulan dia saudara kandung, saudara sesusuan, tapi dengan perkembangan zaman dia kerja di sana dan sini begitu, sehingga pertemuan ini ada cinta mereka berdua, si anak-anak ini sampai akhirnya kawin berarti saudara. Ya. Baru ketahuannya setelah dia punya anak. Ketika mau kawin di luar kota, ini bisa jadi terjadi juga Pak. Ya orang yang terkenal atau siapapun. Nanti status anak ini bagaimana? Tetap atau diceraikan atau pisah atau bagaimana statusnya? Baik. Ini yang namanya memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan, yakni qati'u rahimi. Memutuskan hubungan rahim. Memutuskan silaturahim itu bukan sekedar bermarahan, benci, sehingga nggak pernah ketemu lagi abang sama adik misalnya. Bukan sekedar itu, nggak benci, cuma putus aja. Yang sangat dekat, orang yang seharusnya menjadi mahram, itu harus saling mengenal, harus saling ketemu. Sekalipun dia berada di daerah lain, harus ketemu. Secara fisik, meskipun sekarang sudah dibantu dengan teknologi, ada video call, ada WA dan seterusnya. Tapi ketemu secara fisik harus. Sebab kalau lewat media saja, media sosial, orang cepat lupa itu. Dengan wajah itu cepat lupa. Misalnya nih, dalam satu grup di WA, si A, si B, si C, ada fotonya benar. Saya lihat, kadang-kadang saya lihat itu foto profil dari orang yang ada di grup itu. Tapi kalau ketemu di masjid, ini siapa ya? Lah kan satu grup Pak Ustadz, misalnya begitu. Satu grup di mana? Grup saya banyak. Artinya saya lupa sama wajahnya. Jangankan foto. Ini ketemu di sini, saling berkenalan. Karena banyak orang yang saya temui,
banyak orang yang saya kenal saya lupa lagi. Maka seandainya terjadi pernikahan antar saudara yang dia sebenarnya tidak boleh menikah, maka kalau baru tahu, itu harus dicerai, diputuskan pernikahan. Begitu juga kalau orang misalnya menikah lagi. Nah, menikah lagi secara diam-diam. Sehingga keluarganya nggak tahu kalau dia nikah lagi. Nah, sesudah nikah lagi kan punya anak. Di sini punya anak, di sana punya anak. Di sini anak laki, di sana anak perempuan. Kuliah satu kampus. Berkenalan, namanya teman kuliah. Nah, suatu ketika udah cocok nih, karena udah wisuda mau nikah, lah si bapak udah mati, si ibu nggak tahu kalau suaminya udah nikah lagi dan punya anak, datang dari sana, datang dari sini ke sana mau ngelamar, ngelamar diterima. Ngomong-ngomong, bapaknya almarhum namanya siapa? Tadi belum disebut-sebut bin. Bintinya belum disebut, bintinya belum disebut. Oh iya, bapaknya udah meninggal. Namanya Ahmad Yani. Ahmad Yani. Sama. Ya namanya sama kan biasa. Orang namanya sama kan banyak. Begitu. Nama kalau bagus kan banyak yang make. Begitu. Akhirnya menikah. Gitu. Sesudah menikah, dalam perkembangannya, katakanlah udah menikah nih, baru aja menikah. Terus kan kondangan, orang-orang tuh pada kondangan. Mat comblang saya itu kondangan juga. Lah, ini nikah sama ini. Ya Allah, ini mah anak, ya bapak lu anaknya ini anaknya bapak lu. Jadi bagaimana maksudnya? Ini maksudnya abang sama ade, beda ibu. Bapak almarhum nikah di sini. Saya mah comblangnya, kata dia. Saya yang nemuin. Yang benar, iya, saya tahu persis. Mana fotonya dulu waktu nikah? Ada kan ada fotonya. Nih Bu, ditunjukin ke mantan istri dari pertama. Istri pertama, nih Bu. Ini bapak apa bukan Bu? Iya, ini bapak. Lah ini waktu jadi pengantin dulu. Tuh, nih perempuannya tuh, nih Bu ini. Ya sudah batal. Amplop orang kondangan mau gak usah dipulangin gak apa-apa. Tapi pernikahannya harus dibatalkan. Lah ini untung baru di hari akad nikah, belum ada kehamilan, belum ada anak. Lah yang repot udah punya anak. Ya anak mah nggak salah, anak mah nggak dosa. Ya sudah, posisikan dia sebagai anak. Sehingga kalau tuh anak perempuan nanti kalau sudah dewasa mau nikah bagaimana? Ya walinya nggak bisa ini karena nikahnya nggak sah. Walinya bagaimana jadi? Ya udah wali hakim. Baik begitu Pak. Ada lagi? Ya. Boleh. Haji, ya. Pelaksanaan ibadah haji. Diberitakan tahun ini ada 153 jemaah haji yang belum melaksanakan hajinya, Ustaz. Artinya dia
belum melaksanakan haji seperti umroh, tawaf dan sa'i, kemudian melaksanakan ya ibadah haji lah, seperti wukuf di Arafah, mabit di Mina. Emang kenapa? Karena meninggal dunia, Ustaz. Ya. Terus diberitakan bahwa mereka ini akan dibadal hajikan. Iya. Nah, sepengetahuan saya badal haji itu kalau seorang anak menghajikan ibunya atau orang tuanya yang sudah meninggal gitu. Lalu bagaimana pelaksanaan badal haji terhadap jemaah haji yang meninggal sebelum menyelesaikan ibadah hajinya ini, Ustaz? Ya. Terima kasih. Badal haji itu bagus dikerjakan oleh keluarga dari almarhum. Tapi kalau tidak ada, boleh pihak lain dia berhaji atas nama orang yang sudah meninggal. Itu dibolehkan. Maka petugas-petugas haji itu sudah diantaranya yang sudah berhaji misalnya, dia petugas haji sudah berhaji, maka orang yang sudah berhaji dia ditugaskan untuk melaksanakan badal haji orang yang sudah meninggal, atau pihak lain siapa aja yang ditunjuk untuk badal haji atas nama orang yang sudah meninggal. Begitu, Pak. Dibolehkan. Nah, kalau orang udah berangkat tapi karena nggak ada visa haji lalu ditangkap oleh pemerintah Arab Saudi, kemudian dideportasi, dia belum haji, ya sudah, nggak bisa lewat, ya nggak bisa dibadalkan karena orangnya masih ada, meskipun ancamannya 10 tahun dia tidak boleh masuk ke Arab Saudi dalam rangka haji, umroh, nggak tahu kalau umroh ya, haji nggak boleh 10 tahun, mungkin umroh nggak boleh juga karena datanya udah masuk. Nggak tahu kalau nanti orang merubah identitas, bikin paspor baru atas nama lain lagi, bukan nama dia yang dulu. Begitu, Pak. Jadi yang membatalkan haji itu melaksanakan haji seperti orang naik haji. Gitu. Iya. Dan dia sudah haji. Nah, sudah haji. Kalau belum haji nggak boleh. Ya kalau petugas kan tentunya mereka kan melaksanakan haji dulu, baru membadalkan haji yang mereka yang meninggal gitu. Iya. Biasanya pembimbing haji itu kan sudah haji, para pembimbing. Kalau petugas yang dari Kementerian Agama yang pakai rompi itu belum tentu dia sudah haji. Tapi kalau pembimbing haji, petugas-petugas di kloter itu mestinya sudah haji sebagai pembimbing. Baik. Mungkin ditambahkan sedikit. Ibu. Hajinya tahun berikutnya, Ustadz ya. Bahwa ini pelaksanaan haji yang dia bikin badal, dia sudah haji tahun sebelumnya. Iya. Nah, mungkin untuk ngerti nanti orang, wah sekaligus yang gue bikin haji saya sama haji badal nanti ya gitu. Enggak boleh. Enggak boleh. Oke. Enggak boleh digabung sendiri-sendiri. Maka kalau anaknya yang sudah haji lalu mau membadalkan orang tuanya yang meninggal itu tahun depan boleh. Begitu. Baik, silakan Bu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, seorang
janda dan duda bawa anak menikah, apakah anak tirinya itu bisa mendapatkan waris bila kepala keluarga itu meninggal? Ya, kalau anak tiri nggak dapat waris karena dia bukan ahli waris. Yang dapat ahli waris kalau bapak meninggal ibunya saja, karena ibunya itu namanya statusnya istri. Anaknya ibu itu orang lain. Meskipun orang lain, kalau dia sudah bercampur itu masuk kategori anggota keluarga sudah, tapi bukan ahli waris. Begitu. Anak angkat itu bukan ahli waris, anak tiri bukan ahli waris, menantu bukan ahli waris, menantu, dan seterusnya. Apalagi orang lain sudah. Itu yang relatif dekat. Kalau ahli waris itu kan kalau ke atas orang tua, kalau ke bawah anak, cucu, kalau ke samping saudara. Besan bukan ahli waris. Begitu. Baik Bu, begitu. Cukup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, sehingga nanti dalam konteks pernikahan itu harus jelas kedudukan nasab, hubungan darah antara orang yang mau menikah. Jangan sampai dia menikah dengan saudaranya sendiri. Begitu. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.